Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Hasifa dengan NIM 238162323. Di sini saya akan membuat video atau menampilkan video tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Dr. Fati Inayatur Rahma. Tugasnya yaitu yang ini. Hitunglah kolerasi hubungan antara kecerdasan inteligensi X dengan prestasi kerja Y. Nah, itu tadi saya sudah memindahkan tugas ke Excel. Langkah selanjutnya kita langsung buka aplikasi SPSS-nya karena kita mau memasukkan data yang tadi yang di Excel. Ini ada data view sama variable view. Kita ketik yang variable view dan langsung saja kita ketik X dan Y. Dan pastikan desimalnya itu kita ganti 0. Yang bawah juga itu 0. Dan di sini labelnya kita kasih nama dengan sesuai tugas kita, yaitu yang variabel X adalah kecerdasan inteligensi. Terus berikutnya yang variabel Y yaitu prestasi kerja. Nah, di sini kita ganti measure-nya ini dengan scale sama yang bawah juga. Oke, setelah itu kita langsung lihat ke data view. Nah, itu sudah jadi. Berikutnya kita ke Excel. Nah, kita copy paste aja dan variabel X ditaruh variabel X, langsung kita copy. Terus nah, lalu kita letakkan di aplikasi SPSS tadi, kita letakkan di variabel X. Nah, ini langsung sekarang yang Y kita sama juga, kita copy paste dan kita lepas ke aplikasi SPSS nya yang di kita langsung tempelkan saja, Ctrl V. Selanjutnya untuk mencari hasil kolerasinya kita langsung buka menu analyze dan kita pilih yang atas sendiri itu yang bivariat. Terus kita langsung Ctrl A, kita panahnya. Nah, sudah pindah. Dan itu kan ada 3, ada persen dan 2-nya lagi kita klik persen dan yang terakhir kita ketik Y. Kalau sudah langsung saja di OK. Nah, ini dia hasil kolerasinya. Hasilnya yaitu 0,254. Oke, selanjutnya di tugasnya adalah nilai kolerasinya. Ini kan tadi nilai kolerasi yang kita dapatkan. Nah, ini nilai kolerasi yang kita dapatkan. Ini percent correlation 0,254. Selanjutnya kita tuliskan di sini saja, langsung kita buka Excel yang tadi. Kesimpulan. Kita ketik langsung kesimpulannya. Kesimpulan nilai uji kolerasi atau person correlation yaitu 0,254. Nah, karena nilai di uji kolerasi ini 0,254 sesuai hasil yang telah diuji kita. Nah, ini 0,254 ya, ini sudah sesuai. Maka caranya kita lihat di tabel interprestasinya. 0,254 itu terdapat pada kolom kedua, yaitu pada angka kolerasi 0,20, 0,40. Yang artinya nilai uji kolerasinya adalah terdapat hubungan yang lemah atau rendah antara kedua variabel. Kemudian yang kedua, menghitung sumbangan variabelnya. Kita tulis di sini menghitung sumbangan variabel.
Menghitung sumbangan variabel adalah menghitung rumus, yaitu R2 atau R kuadrat ya teman-teman, dikalikan 100% sama dengan tadi punya kita kan hasilnya 0,254, maka kita langsung masukkan di sini atau ditulis di sini 0,254, berarti dikali 0,254 kemudian dikali 100%, dan hasilnya 0,254 adalah 0,0645, kemudian dikalikan 100% sama dengan 6,45. 0,45 ini adalah sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini kan kita sudah menemukan sumbangan variabelnya nih. Selanjutnya kita mencari faktor lain, berapa pengaruhnya terhadap variabel Y. Rumusnya 100% dikurangi dikurangi 6,45%, dan hasilnya adalah sama dengan 93,55%. Jadi 100% dikurangi 6,45, dan 6,45 ini adalah sumbangan variabel, dan 100% itu rumusnya 100% dikurangi 6,45%, hasilnya 93,55%. Nah, ini adalah faktor lain yang mempengaruhi tipe, yaitu yang mempengaruhi variabel Y yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Jadi ini faktor lain, ini mempengaruhi kepada variabel Y ini sebesar 93,55. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari makna generalisasi dari hubungan variabel X terhadap variabel Y. Caranya adalah yang pertama, kita tentukan hipotesisnya dulu. Ini hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada hubungan signifikan antara kedua variabel, dan kemudian H alfanya sama dengan ada hubungan signifikan antara kedua variabel. Dasar pengambilan keputusannya, jika p-value atau nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan, maka H0 diterima dan H alfa ditolak. Artinya tidak adanya signifikan. Dan kemudian yang kedua, p-value-nya atau nilai signifikannya lebih kecil daripada taraf signifikannya. Kita menggunakan taraf signifikan yang pada umumnya, yaitu 0,05. Maka H0 ditolak dan H alfa diterima, artinya signifikan. Oke. Untuk kita mencari p-value atau nilai signifikan, kita masuk ke yang tadi SPSS. Nah, ini adalah value
p-value 0,110. Lalu kita masukkan p-value, kita ketik di sini 0,110. Kemudian taraf signifikannya kita menggunakan 0,05. Dan ini adalah taraf signifikan yang biasanya digunakan. Dan kalau ini perbandingannya, p-value 0,110 ini lebih besar dari 0,05, dan ini hasilnya p-value nya 0,110 lebih besar dari taraf signifikannya 0,05, yang akhirnya pada kesimpulannya p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H alfa ditolak. Nah, ini saya tuliskan di sini p-value lebih besar daripada taraf signifikan, atau bisa disebut 0,05. Maka H0 diterima dan ditolak. Artinya hubungan antara kecerdasan, inteligensi dan prestasi kerja tidak signifikan secara statistik pada tingkat taraf signifikan 0,05 untuk uji satu sisi. Jadi kesimpulan tugas ini, nilai uji kolerasi dari variabel X dan Y adalah 0,254, yang mana pada tabel ini diartikan berada dalam kolom kedua, yaitu 0,20 sampai 0,40, yang artinya terdapat kolerasi yang lemah atau rendah. Dari ini, nilai yang kita uji 0,254 ini terdapat hubungan yang lemah atau rendah antara kedua variabel. Yang kedua, kita menghitung sumbangan variabelnya. Rumusnya adalah R2 atau R kuadrat dikalikan 100%, yaitu R-nya tadi 0,254 dikali 0,254 dikalikan 100. Hasilnya 0,0645 terus dikalikan 100%, dan hasil akhirnya 6,45. Jadi sumbangan variabel X terhadap variabel Y adalah 6,45. Kemudian setelah itu sisa dari 100% ini dikurangi 6,45, hasilnya adalah 93,55%. Dan ini adalah sumbangan faktor lain yang mempengaruhi variabel Y yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Kemudian yang terakhir, generalisasi dari hubungan variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk menggeneralisasikan ini, yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya H0-nya tidak ada hubungan signifikan antara kedua variabel, dan H alfanya ada hubungan signifikan antara kedua variabel. Caranya ada di ketentuan ya teman-teman. Dan ketentuannya, jika p-value ini yang ada di SPSS tadi itu lebih besar daripada taraf signifikannya, kita menggunakan taraf signifikan 0,05, karena ini pada umumnya yang biasanya dipakai oleh peneliti. Maka H0-nya diterima dan H alfanya ditolak. Atau bisa diartikan hubungan antara kecerdasan, inteligensi dan prestasi kerja tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 0,05 untuk uji satu sisi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.